Setelah kepergian suamiku, aku harus menelan kenyataan pahit saat seluruh harta warisan diberikan kepada mertuanku. Rumah tua yang aku terima ternyata menyimpan rahasia besar. Sebuah tiket ke Swiss yang mengubah duka menjadi kecurigaan, dan membawaku pada kebenaran yang menghancurkan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya biasa saja. Pagi yang tidak terlalu panas, langit kelabu seperti menahan hujan, dan suara sepatu para perawat yang lalu lalang di lorong rumah sakit terdengar monoton, seperti detak jam yang berjalan terlalu pelan. Aku duduk di kursi plastik berwarna hijau pucat, tepat di depan ruang perawatan intensif. Tanganku dingin meski AC ruangan tidak terlalu rendah. Aku memeluk tas kecilku erat-erat, seolah di dalamnya ada sesuatu yang bisa menyelamatkanku dari firasat buruk yang sejak subuh menempel di dada. Suamiku terbaring di balik pintu itu. Pintu dengan kaca buram yang tidak memperlihatkan apapun kecuali bayangan samar alat-alat medis. Sejak semalam aku tidak tidur. Mataku perih, kepalaku berat, tapi aku memaksakan diri untuk tetap terjaga. Aku takut jika aku memejamkan mata, sesuatu yang buruk akan terjadi tanpa aku sempat melihatnya. Beberapa jam sebelumnya, dokter masih mengatakan kondisinya stabil. Kata, stabil, itu seperti pegangan terakhirku. Aku menggenggamnya erat. Meski jauh di dalam hati aku tahu, stabil di ruang intensif bukan berarti aman. Namun aku memilih percaya. Aku selalu memilih percaya pada suamiku, pada hidup, pada janji-janji yang kami buat diam-diam di tengah malam saat masa depan terasa masih panjang. Ketika pintu itu akhirnya terbuka, aku langsung berdiri. Gerakanku terlalu cepat sampai kursi di belakangku terseret dan menimbulkan suara nyaring. Seorang dokter keluar dengan wajah yang tidak bisa kusebut tegas, tapi juga tidak lembut. Wajah yang terlalu tenang untuk sebuah kabar baik. Aku tahu saat itu juga, bahkan sebelum ia membuka mulut. "Ibu," katanya pelan, seolah takut suaranya akan memecahkan sesuatu di dalam diriku. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin dia cepat-cepat bicara, tapi sekaligus ingin waktu berhenti tepat di detik itu. Detik sebelum hidupku berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kupelajari caranya untuk dijalani. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalimat itu menggantung di udara. Kalimat yang sering kudengar di televisi, di cerita orang lain, tapi tidak pernah kubayangkan akan ditujukan padaku. Maaf, suami ibu tidak tertolong. Aku tidak langsung menangis. Aku bahkan tidak langsung bereaksi. Rasanya seperti ada kaca tebal yang memisahkanku dari dunia. Aku melihat bibir dokter itu masih bergerak, menjelaskan sesuatu tentang waktu kematian, tentang prosedur selanjutnya, tapi aku tidak mendengar apa-apa. Suara-suara di sekitarku berubah menjadi dengung panjang yang menyakitkan. Aku hanya tahu satu hal, aku sendirian. Aku melangkah masuk ruangan itu dengan kaki gemetar. Tubuh suamiku terbaring diam, terlalu diam untuk seseorang yang kemarin masih berbicara denganku tentang rencana sederhana, tentang memperbaiki atap rumah, tentang menabung sedikit demi sedikit, tentang hidup yang katanya belum selesai. Wajahnya pucat, tapi tenang. Terlalu tenang, seolah kematian memberinya kedamaian yang tak pernah sempat ia rasakan saat hidup. Aku memegang tangannya. Dingin. Dingin yang asing. Aku menempelkan keningku ke punggung tangannya dan akhirnya, di sanalah tangisku pecah. Tangisan yang tidak indah, tidak tertata, penuh suara tercekik dan napas yang terputus-putus. Aku memanggil namanya berulang kali, seperti anak kecil yang kehilangan induknya di tengah keramaian. "Bangun, aku masih di sini," bisikku, meski aku tahu itu sia-sia. Di kepalaku berkelebat begitu banyak kenangan. Hari pertama kami tinggal di kontrakan sempit. Saat kami tidak punya apa-apa selain keberanian dan cinta yang terlalu naif. Malam-malam ketika kami makan seadanya sambil tertawa, meyakinkan diri bahwa suatu hari semua akan membaik. Aku selalu percaya pada suamiku. Ia pekerja keras, pendiam, dan tidak pandai merangkai kata-kata manis. Tapi aku yakin ketulusannya nyata. Ia adalah sandaran hidupku. Tempat aku menggantungkan harapan, tempat aku pulang setelah lelah menjadi kuat sendirian. Dan kini, sandaran itu runtuh. Hari-hari setelahnya berjalan seperti kabut tebal. Pemakaman, doa-doa,
Pelayat yang datang silih berganti dengan wajah iba. Aku menjawab pertanyaan dengan senyum tipis dan anggukan kosong. Setiap orang berkata, "Yang sabar ya," seolah kesabaran adalah tombol yang bisa ditekan kapan saja. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya bangun pagi dan menyadari bahwa orang yang biasanya ada di sampingmu kini hanya tinggal foto di dinding. Di malam hari, aku sering terbangun karena refleks ingin memanggil namanya. Tanganku otomatis meraba sisi ranjang yang kosong. Sunyi. Sunyi yang menusuk sampai ke tulang. Aku menangis dalam diam, menggigit bibir agar suaraku tidak keluar. Aku takut jika aku menangis terlalu keras, kenyataan ini akan semakin nyata. Aku mencoba menguatkan diri dengan satu pikiran sederhana. Mungkin ini kehendak Tuhan. Mungkin setelah ini aku akan menemukan makna baru. Mungkin cinta kami tetap utuh meski ia sudah pergi. Aku tidak tahu bahwa di balik kepergiannya, ada cerita lain yang belum selesai. Aku tidak tahu bahwa duka ini hanyalah pintu pembuka menuju kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Aku masih percaya, sepenuhnya, bahwa suamiku adalah pria baik yang mencintaiku dengan caranya sendiri. Hari itu, di rumah sakit yang dingin dan tak berwarna, hidupku memang berhenti. Tapi aku belum tahu, hidupku tidak hanya berhenti. Ia akan dipaksa berputar ke arah yang tidak pernah kupilih, dengan luka yang bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang pengkhianatan yang menunggu untuk terungkap. Dan semua itu akan bermula dari kepercayaanku yang terlalu polos. Aku datang ke rumah keluarga suamiku dengan langkah yang terasa bukan milikku sendiri. Rumah besar itu berdiri megah, temboknya tinggi, catnya rapi, dan halamannya luas, rumah yang selama ini selalu membuatku merasa kecil. Sejak menikah, aku tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari tempat itu. Aku hanya datang sesekali, duduk sopan, tersenyum seperlunya, lalu pulang. Hari itu, aku datang bukan sebagai menantu, tapi sebagai janda. Ruang tamu sudah dipenuhi orang-orang ketika aku tiba. Wajah-wajah yang kukenal, tapi tidak semuanya ramah. Saudara jauh, paman, bibi, sepupu yang jarang bertegur sapa. Mereka duduk berkelompok, berbisik pelan, menatapku dengan mata yang sulit kuterjemahkan. Ada iba, ada rasa ingin tahu, dan entah kenapa, ada jarak yang begitu jelas. Aku duduk di kursi yang disediakan di ujung ruangan. Di depanku, ayah dan ibu mertuaku duduk berdampingan. Wajah mereka datar, terlalu tenang untuk orang yang baru kehilangan anak. Ibu mertua mengenakan baju hitam sederhana, rapi, tanpa setitik pun air mata. Ayah mertua bersandar pada kursinya, tangannya terlipat, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada isyarat bahwa mereka akan menoleh kepadaku, apalagi menyapa. Seorang pria paruh baya berdiri di dekat meja kecil. Aku tahu dari sikapnya, dialah yang akan membacakan wasiat itu. Tanganku mulai berkeringat. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Sebagian diriku merasa tidak pantas mengharapkan apapun. Bukankah aku sudah kehilangan segalanya? Namun bagian lain dari diriku, yang masih berusaha bertahan, berharap setidaknya ada pengakuan bahwa aku pernah menjadi istri, pernah berjalan bersama suamiku membangun hidup dari nol. Pembacaan wasiat dimulai dengan suara formal dan datar. Kata-kata hukum yang kaku, kalimat panjang yang sulit kupahami. Aku mencoba fokus, menahan napas, menunggu namaku disebut. Tapi menit demi menit berlalu, dan namaku tak kunjung terdengar. Yang disebut adalah rekening, usaha, tanah, kendaraan, tabungan, aset. Semua diwariskan kepada ayah dan ibu mertuaku. Setiap kalimat terasa seperti palu yang memukul kepalaku. Aku menoleh ke arah mereka, berharap ada penjelasan di wajah mereka. Tapi tidak. Mereka tetap diam. Seolah semua ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Dadaku mulai sesak. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Aku takut suaraku akan pecah jika aku membuka mulut. Aku takut aku akan terlihat lemah di hadapan orang-orang yang sejak awal tidak benar-benar menganggapku ada. Ketika pembacaan itu hampir selesai, aku masih duduk membeku. Hingga akhirnya, pria itu menyebut satu hal terakhir. Sebuah rumah tinggal yang beralamat di pinggir kota, diwariskan kepada istri sah almarhum. Itu saja. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada nada khusus. Seolah rumah itu hanyalah sisa, bukan pilihan.
Aku menunduk. Rumah tua. Aku tahu rumah itu. Bangunan lama yang pernah kami kunjungi sekali. Bertahun-tahun lalu, ketika suamiku berkata rumah itu milik keluarga jauh yang sudah lama kosong. Kami tidak pernah tinggal di sana. Bahkan jarang membicarakannya. Itulah satu-satunya yang tersisa untukku. Bisikan mulai terdengar di sekeliling ruangan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku sedang dibicarakan. Aku menangkap potongan-potongan kalimat, tentang betapa kasihan aku, tentang betapa beruntungnya mertua, tentang betapa, sudah seharusnya, orang tua mendapat bagian lebih besar. Aku duduk di sana, mendengarkan hidupku diputuskan oleh kalimat-kalimat yang tidak memberiku ruang untuk bersuara. Setelah semuanya selesai, orang-orang mulai berdiri, berbincang, dan saling menyapa. Tidak ada yang menghampiriku terlebih dulu. Aku seperti bayangan yang tidak sengaja tertinggal di sudut ruangan. Hingga akhirnya, ibu mertuaku berdiri dan berjalan ke arahku. "Kamu bisa menempati rumah itu," katanya singkat, tanpa menatap mataku. "Daripada kosong." Aku ingin bertanya banyak hal. Mengapa? Mengapa aku tidak diberi apa-apa lagi? Mengapa tidak ada penjelasan dari suamiku? Apakah aku pernah berarti? Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kata pelan, hampir tak terdengar. "Iya." Ayah mertua menambahkan, "Anggap saja itu bekalmu untuk melanjutkan hidup." Kalimat itu terdengar seperti penutup. Seolah hidup bersamaku telah benar-benar ditutup, dilipat, dan disimpan. Aku pulang hari itu dengan kepala berat dan dada kosong. Sepanjang perjalanan, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin keputusan terbaik. Mungkin suamiku ingin orang tuanya aman. Mungkin ia percaya aku cukup kuat untuk bertahan dengan apapun yang tersisa. Aku terus mengulang kata mungkin, karena tanpa itu, aku akan runtuh. Namun jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang retak. Bukan hanya karena aku tidak mendapatkan harta, tapi karena aku merasa dihapus. Seolah seluruh waktu yang kuhabiskan bersamanya, seluruh pengorbanan yang kuberikan, tidak cukup berarti untuk disebutkan dalam selembar kertas bernama wasiat. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap dinding yang terasa asing meski aku sudah lama tinggal di sana. Aku menangis tanpa suara, menekan bantal agar tangisku tidak terdengar. Aku merasa seperti tamu dalam hidupku sendiri. Seorang istri yang sah, tapi diperlakukan seperti orang luar. Aku belum tahu bahwa rumah tua itu bukan sekadar sisa. Aku belum tahu bahwa di sanalah aku akan menemukan alasan mengapa aku harus disingkirkan dengan begitu rapi. Saat itu, aku hanya tahu satu hal. Kehilangan ini tidak adil, dan keheningan yang mengikutinya jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Aku datang ke rumah itu pada sore yang mendung, membawa satu koper besar, 2 kardus berisi pakaian, dan hati yang terasa kosong. Jalanan menuju pinggir kota itu sempit dan berdebu. Rumah-rumah di sekitarnya berdiri berjauhan, beberapa terlihat kosong, beberapa lain tampak seperti ditinggalkan setengah jalan. Saat mobil sewaan berhenti di depan pagar besi yang catnya mengelupas, aku tahu, aku tidak pernah memilih tempat ini, dan tempat ini pun seolah tidak pernah menginginkanku. Pagar berderit ketika kubuka. Suaranya panjang dan melengking, seperti keluhan dari sesuatu yang sudah lama tidak disentuh. Halaman kecil di depan rumah dipenuhi rumput liar setinggi betis. Daun-daun kering menumpuk di sudut, bercampur dengan debu dan tanah. Aku berdiri diam beberapa detik, menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Ket dindingnya kusam, beberapa bagian retak, dan atapnya tampak miring di satu sisi. Jendela-jendela kayu tertutup rapat, gelap, seolah rumah itu memejamkan mata, menolak melihat siapapun yang datang. Aku menarik napas panjang sebelum memasukkan kunci ke lubangnya. Kunci itu terasa berat, dingin, dan kaku, seperti jarang dipakai. Saat pintu terbuka, bau apek langsung menyergap. Bau kayu tua, debu, dan sesuatu yang sulit kujelaskan, seperti bau waktu yang membusuk. Aku melangkah masuk perlahan. Lantai berderit di bawah kakiku, setiap langkah terdengar terlalu keras di dalam kesunyian. Ruangan itu kosong. Tidak ada perabot berarti. Hanya sebuah meja kayu tua di sudut ruang tamu, kursi reot yang kakinya pincang, dan lemari besar yang pintunya tertutup rapat. Cahaya matahari sore masuk melalui celah jendela, membentuk garis-garis tipis yang menari di udara penuh debu.
Aku meletakkan koper di lantai dan berdiri terpaku, merasa seperti orang asing yang tersesat di tempat yang seharusnya disebut rumah. Jadi, ini tempatku sekarang, gumamku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang tebal, menekan dadaku dari segala arah. Hari-hari pertama di rumah itu berjalan lambat dan melelahkan. Aku bangun pagi dengan tubuh pegal, karena tidur di atas kasur lipat yang kubawa sendiri. Setiap sudut rumah seolah menguji kesabaranku. Debu menempel di tangan, di rambut, di pakaian. Aku menyapu, mengepel, membersihkan jendela, mengelap perabot seadanya. Tanganku kasar, kukuku menghitam, punggungku sering terasa nyeri. Namun pekerjaan fisik itu justru menjadi pelarian. Selama aku bergerak, aku tidak perlu terlalu banyak berpikir. Di sela-sela membersihkan, pikiranku sering melayang. Tentang rumah lama kami, yang meski kecil, selalu terasa hangat. Tentang suamiku, tentang tawa-tawa kecil yang kini hanya tinggal gema di kepalaku. Aku bertanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahanku? Apakah aku kurang menjadi istri yang baik? Apakah keberadaanku memang semudah itu dihapus? Disingkirkan ke pinggir kota bersama rumah tua ini? Setiap kali pertanyaan itu muncul, dadaku terasa sesak. Harga diriku seperti terkikis sedikit demi sedikit. Aku, yang dulu berjalan berdampingan dengan suamiku, kini hidup dari sisa-sisa keputusan orang lain. Rumah ini tidak terasa seperti hadiah. Ia lebih mirip tempat pembuangan, tempat aku ditempatkan agar tidak mengganggu kehidupan mereka yang masih utuh. Malam hari adalah waktu terberat. Setelah matahari tenggelam, rumah itu berubah menjadi ruang yang terasa jauh lebih besar dan lebih dingin. Suara serangga dari luar terdengar jelas, bercampur dengan bunyi kayu yang memuai. Kadang aku terbangun karena suara aneh, entah dari atap, entah dari dalam dinding. Aku memeluk selimut erat-erat, mencoba meyakinkan diri bahwa aku aman, meski rasa aman itu terasa rapuh. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu, memandangi dinding kosong. Aku berbicara pada diriku sendiri, mempertanyakan banyak hal yang tak pernah kutanyakan sebelumnya. Tentang pernikahan, tentang kepercayaan, tentang cinta yang ternyata tidak selalu meninggalkan keadilan. Aku mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa hidupku kini hanya berisi aku dan rumah tua ini. Namun ada satu hal yang terus menggangguku. Perasaan bahwa rumah ini menyimpan sesuatu. Bukan dalam arti mistis, tapi seperti ada lapisan cerita yang belum terjamah. Lemari besar di sudut ruangan selalu menarik perhatianku. Kayunya gelap, ukirannya sederhana tapi terasa tua. Pintu lemari itu selalu tertutup rapat, seolah sengaja disembunyikan. Setiap kali aku melintas di depannya, ada dorongan aneh untuk membukanya, tapi selalu kutahan. Aku tidak siap, kataku pada diri sendiri. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Menyapu halaman, menyiangi rumput liar, memperbaiki hal-hal kecil sebisaku. Aku berusaha membuat rumah itu layak dihuni, meski perasaan diterima belum juga datang. Kadang aku berpikir, mungkin inilah hukumannya. Aku harus belajar hidup dengan sisa, dengan yang tidak diinginkan. Suatu sore, setelah membersihkan kamar belakang yang jarang tersentuh, aku duduk di lantai, kelelahan. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil, menyinari ruangan yang masih berantakan. Aku menyandarkan punggung ke dinding, menutup mata sejenak. Dalam diam itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketenangan, tapi semacam firasat. Seolah rumah ini sedang menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Aku membuka mata dan memandangi ruangan itu lagi. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihat debu dan kerusakan. Aku melihat kemungkinan. Entah baik atau buruk, aku belum tahu. Yang jelas, rumah ini bukan sekadar bangunan tua yang diwariskan padaku. Ia terasa seperti simpul dari sesuatu yang lebih besar. Saat itu aku belum mengerti. Aku hanya tahu, aku harus bertahan. Membersihkan, menata, dan menjalani hari demi hari di tempat yang tidak pernah kupilih. Aku tidak tahu bahwa di balik kayu lapuk dan dinding retak ini, kebenaran sedang menunggu. Dan ketika kebenaran itu muncul, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu aku berniat menyelesaikan satu ruangan terakhir yang selama ini selalu kuhindari, kamar belakang. Sejak pertama kali pindah, kamar itu terasa paling asing. Letaknya tersembunyi di ujung rumah,
Pintunya lebih kecil dari pintu kamar lain, engselnya berkarat, dan jika tertutup, hampir menyatu dengan dinding. Aku selalu menunda membersihkannya, bukan karena malas, tapi karena ada perasaan aneh setiap kali melewatinya, seperti ada sesuatu yang menunggu di dalam. Aku membuka pintu kamar itu perlahan. Debu langsung mengepul, membuatku batuk dan menutup hidung dengan punggung tangan. Cahaya matahari masuk samar melalui jendela kecil yang kacanya buram. Di dalamnya hanya ada sebuah lemari kayu besar, ranjang besi tua tanpa kasur, dan beberapa kardus kosong yang sudah lapuk. Ruangan itu terasa pengap, seolah udara di sana sudah lama tidak bergerak. Aku mulai membersihkan dengan gerakan mekanis. Menyapu lantai, mengelap dinding, memindahkan kardus-kardus kosong. Tanganku sudah terbiasa dengan debu dan rasa pegal. Hingga akhirnya aku berdiri di depan lemari kayu itu. Lemari yang sejak hari pertama selalu menarik perhatianku. Kayunya gelap, permukaannya kasar, dan di bagian tengahnya ada ukiran sederhana yang sudah nyaris tak terlihat. Aku ragu sejenak sebelum membukanya. Ini cuma lemari, kataku pada diri sendiri, mencoba terdengar rasional. Pintu lemari berderit ketika kubuka. Suaranya lebih keras dari yang kuduga, memantul di ruangan sempit itu. Di dalamnya tidak banyak isi. Beberapa pakaian lama yang sudah berbau apek, gantungan kosong, dan di bagian bawah, terjepit di antara papan dan dinding lemari, aku melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah amplop coklat tua, warnanya pudar, sudutnya sedikit robek. Jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Aku mengambil amplop itu dengan hati-hati, seolah takut isinya akan hancur di tanganku. Amplopnya tebal, terasa kaku. Tidak ada tulisan apapun di bagian luar. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya amplop polos yang tampak seperti sengaja disembunyikan. Aku duduk di lantai kamar itu, bersandar ke lemari, lalu membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada selembar kertas panjang. Aku menariknya perlahan, dan detik berikutnya, napasku terasa tercekat. Tiket pesawat. Aku membaca tulisan di atasnya berulang kali, seolah mataku sedang mempermainkanku. Nama penumpang, nama suamiku. Tujuan, Swiss. Tanggal keberangkatan, beberapa hari setelah tanggal kematiannya. Tanganku gemetar. Aku sampai harus memegang tiket itu dengan kedua tangan agar tidak terjatuh. Kepalaku mendadak terasa ringan, seperti seluruh darah di tubuhku naik ke atas. Aku menghitung tanggalnya lagi, memastikan aku tidak salah membaca. Tidak. Tanggal itu jelas. Terlalu jelas. Tidak mungkin, bisikku pelan. Aku menelan ludah, mencoba bernapas dengan teratur. Tapi napasku justru semakin pendek. Otakku dipenuhi pertanyaan yang datang bersamaan, saling bertabrakan. Untuk apa ia pergi ke Swiss? Mengapa ia tidak pernah bercerita? Dan yang paling menghantamku, bagaimana mungkin ada tiket perjalanan setelah ia dinyatakan meninggal? Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya lelucon kejam dari pikiranku yang lelah. Tapi ketika ku buka lagi, tiket itu masih ada di tanganku. Nyata. Dingin. Tak terbantahkan. Kenangan tentang suamiku berkelebat cepat di kepalaku. Wajahnya yang tenang, caranya berbicara singkat tapi pasti, kebiasaannya menyimpan banyak hal sendiri. Aku selalu menganggap itu sifat pendiam, bukan rahasia. Aku selalu percaya bahwa apapun yang penting, ia akan bicarakan padaku. Ternyata aku mungkin salah. Aku mencoba mengingat-ingat, apakah pernah ada tanda-tanda. Percakapan yang terpotong, telepon yang tiba-tiba ia akhiri saat aku datang, perjalanan kerja yang katanya mendadak. Dulu semua itu terasa biasa. Kini, semuanya tampak mencurigakan. Aku duduk lama di lantai kamar itu, menatap tiket di tanganku seperti sedang memegang bukti kejahatan. Perasaanku campur aduk. Takut, marah, bingung, dan entah kenapa, terluka dengan cara yang berbeda. Luka yang tidak berdarah, tapi menggerogoti dari dalam. Apakah aku benar-benar mengenal suamiku? Pertanyaan itu muncul perlahan, lalu mengeras di dadaku. Aku selalu membela dia, bahkan setelah kematiannya. Aku selalu percaya bahwa pembagian warisan yang timpang itu pasti punya alasan. Aku memaksakan diri untuk berpikir baik. Tapi tiket ini terasa seperti tamparan keras. Aku berdiri dengan kaki gemetar dan membawa amplop itu ke ruang tamu.
Aku meletakkannya di atas meja, lalu mondar-mandir tanpa arah. Setiap sudut rumah terasa berbeda sekarang. Tidak lagi sekadar tua dan sepi, tapi penuh tanda tanya. Seolah rumah ini diam-diam menertawaiku, karena aku baru mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi. Aku merasa takut. Takut pada kemungkinan-kemungkinan yang belum berbentuk. Takut bahwa kebenaran yang akan kutemukan nanti tidak akan bisa kuterima. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain, rasa ingin tahu yang tajam dan tidak bisa kutekan. Aku tahu, sejak detik itu, hidupku berubah lagi. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa lagi memegang citra suamiku seperti dulu. Tiket ke Swiss itu bukan sekadar kertas. Ia adalah pintu. Dan pintu itu sudah terbuka, apakah aku siap atau tidak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tiket itu kusimpan kembali ke dalam amplop, lalu kuselipkan di bawah bantal. Bodoh, mungkin. Tapi aku merasa perlu menjaganya dekat denganku. Seolah jika aku melepaskannya, kebenaran akan menghilang. Dalam gelap, aku menatap langit-langit rumah tua itu, mendengarkan suara angin yang masuk dari celah jendela. Aku merasa sendirian, tapi untuk pertama kalinya, kesendirian itu diiringi kesadaran yang mengerikan. Pria yang kucintai, yang kupercaya sepenuh hati, mungkin menyimpan hidup lain yang tidak pernah kukenal. Dan rumah tua ini, bukan hanya tempat pembuangan. Ia adalah saksi. Tempat rahasia itu disembunyikan rapat-rapat, menunggu saat aku cukup berani untuk membukanya satu persatu. Sejak menemukan tiket itu, rumah tua ini tidak lagi terasa sama. Setiap sudutnya seperti menyimpan mata yang mengawasiku, setiap bunyi kecil membuatku menoleh dengan jantung berdebar. Aku tidak bisa lagi membersihkan rumah dengan pikiran kosong seperti sebelumnya. Kini, setiap laci, setiap kertas, setiap benda lama terasa seperti petunjuk yang mungkin selama ini sengaja disembunyikan dariku. Aku memulai pencarian dengan hal paling sederhana, dokumen-dokumen lama yang kutemukan di lemari ruang tamu. Map-map berdebu, kwitansi usang, surat-surat yang tulisannya sudah memudar. Aku duduk di lantai, menyusunnya satu persatu seperti menyusun puzzle hidupku sendiri. Ada slip bank, fotokopi identitas, kontrak-kontrak yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Nama suamiku tertera di sana, rapi, resmi, dan terasa asing. Beberapa dokumen menunjukkan transaksi yang tidak pernah ia ceritakan. Jumlahnya tidak kecil. Ada tanggal-tanggal yang membuatku berhenti lama, menghitung mundur dalam kepalaku. Pada hari-hari itu, aku ingat jelas, ia bilang sedang lembur, sedang ada urusan kantor, sedang capek dan tidak ingin banyak bicara. Saat itu aku percaya. Aku selalu percaya. Tanganku bergetar ketika aku menyadari satu hal menyakitkan. Aku tidak pernah benar-benar bertanya. Di dalam salah satu kardus, aku menemukan sebuah ponsel lama. Bentuknya sederhana, model lama, layarnya sedikit retak. Aku mengenali benda itu, tapi aku tidak pernah tahu ia masih menyimpannya. Ponsel itu tidak pernah ia gunakan di depanku. Seolah ponsel itu hidup di dunia lain, dunia yang tidak mengundangku masuk. Butuh waktu beberapa menit sebelum ponsel itu menyala. Ketika akhirnya hidup, jantungku terasa berdetak di telinga. Aku membuka pesan-pesan lama dengan tangan gemetar. Banyak yang sudah terhapus, tapi beberapa masih tersisa. Nama-nama yang tidak kukenal. Percakapan singkat, potongan kalimat yang tidak lengkap, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Ada janji bertemu. Ada kata-kata tentang keberangkatan. Ada kalimat yang terlalu personal untuk disebut urusan kerja, tapi terlalu samar untuk langsung kusebut pengkhianatan. Aku membaca semuanya berulang-ulang, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Tapi semakin kubaca, semakin aku sadar, suamiku menyimpan bagian besar hidupnya di luar jangkauanku. Aku menutup ponsel itu dan memeluk lututku. Rasanya seperti sedang berduka untuk kedua kalinya. Dulu aku berduka karena kehilangan orang yang kucintai. Kini aku berduka karena kehilangan keyakinan bahwa aku pernah benar-benar mengenalnya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri keluar rumah. Aku menyapa tetangga-tetangga sekitar, orang-orang yang mungkin sudah lama mengenal rumah ini. Seorang ibu parubaya yang rumahnya tepat di seberang jalan menatapku lama sebelum tersenyum kecil. "Kamu istrinya, ya?" tanyanya hati-hati.
Aku mengangguk. Kata, istri, itu terasa aneh di telingaku sendiri sekarang. Ia bercerita pelan, seolah takut kata-katanya terdengar oleh dinding. Katanya, suamiku dulu sering datang ke rumah ini. Tidak sendirian. Kadang membawa koper kecil. Kadang hanya datang sebentar, lalu pergi lagi. Aku tersenyum kaku, mengatakan mungkin itu urusan kerja. Ibu itu mengangguk, tapi sorot matanya berkata lain. Tetangga lain menambahkan cerita. Tentang mobil yang sering parkir malam-malam. Tentang pria itu yang terlihat terburu-buru. Tentang tamu-tamu yang tidak pernah menetap lama. Tidak ada yang bicara dengan nada menuduh. Semua disampaikan dengan nada ragu, seperti mereka sendiri tidak yakin apa yang mereka lihat. Tapi ketika potongan-potongan itu kususun di kepalaku, gambarnya mulai terbentuk. Suamiku punya kehidupan lain. Bukan kehidupan yang sepenuhnya terpisah, tapi cukup tersembunyi hingga aku, istrinya sendiri, tidak pernah menyadarinya. Aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Rumah tua ini terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya mendekat, menekanku dari segala arah. Aku duduk di ruang tamu, memandangi meja tempat amplop coklat itu biasa tergeletak. Sekarang aku tidak hanya punya satu pertanyaan. Aku punya terlalu banyak. Aku marah. Marah karena dibohongi. Marah karena ditinggalkan tanpa penjelasan. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga merasa bersalah. Bersalah karena mungkin aku terlalu percaya. Terlalu diam. Terlalu sibuk menjadi istri yang tidak menuntut apa-apa. Aku mencintainya. Perasaan itu tidak serta-merta hilang hanya karena kebenaran mulai terbuka. Justru itulah yang paling menyakitkan. Aku mencintai seseorang yang ternyata menyimpan rahasia besar dariku. Cinta dan kebenaran bertabrakan di dalam dadaku, membuatku sulit bernapas. Malam itu, aku duduk sendirian, menatap foto lama kami yang tanpa sengaja kutemukan di salah satu map. Kami tersenyum di sana. Terlihat bahagia. Terlihat utuh. Aku menyentuh foto itu dengan ujung jari, air mataku jatuh pelan. Siapa kamu sebenarnya? Bisikku. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan panjang dan kesadaran pahit, bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, seiring potongan-potongan masa lalu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun, kini muncul satu persatu, memaksaku melihat kenyataan tanpa penutup. Aku tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Apapun yang akan kutemukan nanti, aku harus menghadapinya. Bukan hanya demi kebenaran tentang suamiku, tapi demi diriku sendiri, agar aku tahu bahwa aku tidak gila, tidak berlebihan, dan tidak salah karena akhirnya bertanya. Dan rumah tua ini, semakin jelas bagiku bahwa ia bukan saksi bisu. Ia adalah tempat semua potongan itu pernah disimpan. Dan aku baru saja mengangkat lapisan pertama dari kebohongan yang selama ini menyelimutiku. Aku menunda pertemuan ini selama beberapa hari, bukan karena aku tidak ingin tahu jawabannya, tapi karena aku tahu apapun yang akan kudengar mungkin akan mengubah segalanya. Namun rasa ingin tahuku sudah terlalu besar untuk dibendung. Tiket ke Swiss, dokumen-dokumen lama, cerita tetangga, semuanya menumpuk di kepalaku seperti beban yang semakin berat. Aku tidak bisa terus hidup dengan pertanyaan yang menggantung. Aku datang ke rumah mertua pada siang hari. Langit cerah, terlalu cerah untuk suasana hatiku yang gelap. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali aku datang untuk pembacaan wasiat. Besar, rapi, dan terasa dingin. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah tidak ada seorang anak yang meninggal di rumah ini, dan seorang istri yang hidupnya hancur karenanya. Ibu mertua membukakan pintu dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Ia mempersilakanku masuk tanpa banyak bicara. Ayah mertua sudah duduk di ruang tamu, membaca koran, seperti pria yang tidak sedang menunggu apapun. Ketika aku duduk di hadapan mereka, aku merasakan tekanan aneh di dadaku. Bukan takut, tapi perasaan seperti sedang masuk ke ruangan yang aturannya tidak ku mengerti. Kamu kelihatan capek, kata ibu mertua sambil menuangkan teh. Nada suaranya lembut, tapi dingin. Aku mengangguk singkat. Aku memang capek. Aku tidak ingin berputar-putar. Aku sudah terlalu lelah untuk basa-basi. Aku menarik napas panjang dan mengeluarkan amplop coklat dari tasku. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di antara kami. Aku menemukan ini di rumah, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil.
Ayah mertua menurunkan korannya perlahan. Pandangannya jatuh ke amplop itu, lalu kembali ke wajahku. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada kebingungan. Hanya tatapan tenang yang membuat bulu kuduku meremang. Oh, katanya singkat. Hanya itu. Satu kata. Seolah aku baru saja meletakkan kwitansi belanja, bukan tiket pesawat yang mengguncang seluruh hidupku. Aku menelan ludah. Ini tiket ke Swiss. Atas nama suami saya. Tanggal keberangkatannya, setelah ia meninggal. Ibu mertua menghela napas pelan, lalu menyilangkan tangannya di dada. Kamu terlalu banyak berpikir, katanya. Tidak semua hal perlu kamu ketahui. Kalimat itu menusuk. Tidak perlu kamu ketahui. Aku adalah istrinya. Jika ada satu orang yang seharusnya tahu, bukankah itu aku? Kenapa? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Kenapa aku tidak perlu tahu? Mereka saling berpandangan sebentar. Sebuah pandangan singkat yang tidak mungkin luput dari perhatianku. Pandangan orang-orang yang sudah menyepakati sesuatu jauh sebelum aku datang. Anak kami pria dewasa, kata ayah mertua akhirnya. Ia punya urusannya sendiri. Urusan apa? Tanyaku. Urusan yang bahkan tidak ia ceritakan pada istrinya. Ibu mertua tersenyum tipis. Kamu ini emosional karena masih berduka. Wajar. Tapi jangan sampai emosimu membuat kamu menuduh yang bukan-bukan. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Ini bukan pertama kalinya aku diperlakukan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tapi kali ini, aku tidak datang untuk diam. Aku tidak menuduh, kataku. Aku bertanya. Dan aku berhak mendapatkan jawaban. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Ayah mertua meletakkan korannya sepenuhnya dan menatapku lurus-lurus. Tatapannya tajam, mengandung peringatan yang tidak diucapkan. Dengar, katanya pelan tapi tegas. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur bersama orang yang sudah meninggal. Aku merasakan dadaku sesak. Kenapa kalian begitu tenang? Tanyaku tanpa sadar. Kenapa kalian tidak terkejut? Seolah kalian sudah tahu semua ini. Ibu mertua meneguk tehnya dengan santai. Karena kami tahu anak kami, katanya, dan kami percaya padanya. Aku tertawa kecil, getir. Kalian percaya padanya, tapi aku tidak pernah diberi kesempatan untuk tahu apapun. Wajah ibu mertua sedikit mengeras. Kamu sudah diberi rumah. Itu cukup untuk memulai hidup baru. Kalimat itu kembali terdengar seperti penutup. Seperti garis batas yang tidak boleh kulewati. Aku bangkit berdiri. Kakiku gemetar, tapi aku memaksakan diri untuk tetap tegak. Rumah itu bukan jawaban, kataku, dan tiket ini bukan kebetulan. Ayah mertua ikut berdiri. Ia lebih tinggi dariku, bayangannya menutupi cahaya di ruangan itu. Kami sarankan kamu berhenti menggali, katanya pelan. Untuk kebaikanmu sendiri. Itu bukan ancaman yang diucapkan dengan keras. Tidak ada nada marah. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Ancaman yang dibungkus dengan ketenangan selalu terasa lebih serius. Aku menatap mereka bergantian. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat mereka bukan sebagai orang tua yang kehilangan anak, tapi sebagai orang-orang yang menyimpan sesuatu dengan sangat rapi. Aku istri sah, kataku, dan aku tidak akan berhenti hanya karena kalian menyuruhku diam. Ibu mertua tersenyum lagi, senyum yang sama sekali tidak hangat. Kamu bisa memilih jalanmu sendiri, katanya, tapi ingat, tidak semua jalan akan berakhir baik. Aku mengambil amplop itu kembali dan memasukkannya ke tasku. Tanganku dingin, tapi pikiranku justru terasa jernih. Aku tahu sekarang. Aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar warisan atau tiket pesawat. Ada rahasia yang dijaga bersama. Ada kesepakatan yang tidak melibatkanku sejak awal. Ketika aku melangkah keluar dari rumah itu, udara luar terasa lebih segar, tapi hatiku lebih berat. Aku tahu, sejak hari itu, aku bukan hanya menghadapi kenangan suamiku. Aku menghadapi keluarga yang siap melindungi kebenaran versi mereka, apapun caranya. Dan aku sadar, jika aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku harus siap berdiri sendirian. Aku tidak langsung menemukan kebenaran itu dalam satu malam. Ia tidak datang sebagai ledakan besar,
melainkan merayap perlahan, menyusup ke celah-celah hatiku yang sudah retak. Seperti racun yang bekerja pelan, tapi pasti. Setiap potongan informasi yang kudapat setelah pertemuanku dengan mertua terasa seperti pisau kecil yang menusuk tanpa suara, meninggalkan luka yang tidak langsung berdarah, tapi sulit disembuhkan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Aku duduk di ruang tamu rumah tua, meja di depanku penuh dengan kertas, map, dan ponsel lama yang kini terasa seperti benda terkutuk. Aku menatap semuanya lama, seolah berharap benda-benda itu akan berbicara sendiri tanpa perlu kubuka lagi. Namun aku tahu, tidak ada jalan kembali. Jika aku berhenti sekarang, aku akan selamanya hidup dengan kebohongan yang sama menyakitkannya dengan kebenaran. Aku membuka satu dokumen yang sebelumnya luput dari perhatianku. Sebuah surat elektronik yang tercetak, tertanggal beberapa bulan sebelum suamiku meninggal. Isinya singkat, formal, namun setiap katanya menghantam keras. Tentang pengurusan izin tinggal. Tentang rencana usaha di luar negeri. Tentang seseorang yang disebut sebagai pendamping utama dalam proses itu, dan namaku tidak ada di sana. Aku membaca surat itu berulang kali, berharap aku salah paham. Tapi tidak. Bahasa administrasi memang dingin, tapi terlalu jelas untuk disangkal. Suamiku merencanakan masa depan. Bukan bersamaku. Dadaku terasa sesak. Aku bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir, tanganku gemetar. Ingatanku berlari ke malam-malam ketika ia berkata lelah, ketika ia terlihat jauh meski duduk di sampingku. Aku dulu mengira itu beban pekerjaan, tekanan hidup. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ia sedang menyusun hidup lain, hidup yang sengaja tidak melibatkanku. Aku melanjutkan pencarian dengan perasaan yang sudah setengah mati rasa. Di ponsel lama itu, aku menemukan satu percakapan yang sebelumnya terlewat. Nama pengirimnya disamarkan, hanya inisial. Pesannya pendek, tapi intim. Tidak vulgar, tidak terang-terangan, justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Ada perhatian, ada rencana, ada janji tentang akhir dari semua kerumitan, dan hidup baru yang lebih jujur. Aku menjatuhkan ponsel itu ke sofa. Air mataku akhirnya tumpah, tanpa bisa kutahan lagi. Tangisku pecah, keras dan berantakan. Aku merosot ke lantai, memeluk perutku sendiri, seperti mencoba menahan sesuatu agar tidak runtuh sepenuhnya di dalam diriku. Selama ini aku mengira batu nisan suamiku menandai akhir segalanya. Bahwa di sanalah semua cerita berhenti. Ternyata tidak. Ada kisah yang tidak pernah ditulis di sana. Kisah tentang pengkhianatan yang rapi, terencana, dan dilakukan dengan wajah yang selalu tampak tenang di hadapanku. Aku teringat semua pengorbananku. Tahun-tahun ketika aku menahan keinginan sendiri demi mendukungnya. Saat aku memilih diam ketika ia pulang larut. Saat aku membela dia di hadapan keluargaku sendiri. Mengatakan bahwa suamiku pria baik, hanya tidak pandai menunjukkan perasaan. Aku membangun pernikahan itu dengan kepercayaan penuh, sementara ia membangunnya dengan pintu rahasia yang tidak pernah kubolehkan masuk. Yang paling menyakitkan bukan hanya fakta bahwa ia memiliki kehidupan lain. Tapi bahwa dalam semua rencana besarnya, perjalanan ke Swiss, pengurusan aset, pembagian warisan, aku tidak pernah dianggap bagian penting. Aku adalah masa lalu yang harus dibereskan, bukan masa depan yang ingin dibawa. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih kusimpan. Di sana aku tersenyum lebar, mataku berbinar. Ia berdiri di sampingku, tangannya menggenggam tanganku. Aku mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Tapi wajah itu sama seperti yang selalu kuingat. Tenang, terkendali, dan kini terasa asing. Apa semua ini bohong? Tanyaku pada foto itu dengan suara serak. Atau akulah yang terlalu bodoh? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, sesuatu di dalam diriku hancur hari itu. Bukan hanya karena aku dikhianati sebagai istri, tapi karena aku kehilangan keyakinan pada ingatanku sendiri. Aku mulai meragukan setiap tawa, setiap janji, setiap malam yang kupikir penuh cinta. Apakah itu nyata, atau hanya peran yang ia mainkan dengan sangat baik? Malam datang tanpa kusadari. Rumah tua ini kembali tenggelam dalam sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Sunyi yang berat, penuh gema kebenaran yang tak bisa ditarik kembali. Aku duduk sendirian, menatap jendela yang gelap, merasa seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang,
dan menyadari bahwa hidup yang ia jalani selama ini bukan sepenuhnya miliknya. Aku berduka lagi malam itu. Bukan hanya untuk suami yang telah meninggal, tapi untuk pernikahan yang ternyata tidak pernah utuh. Aku menangisi diriku sendiri, wanita yang setia, yang percaya, yang mencintai tanpa syarat, tapi tidak pernah benar-benar dipilih. Pengkhianatan itu tidak tertulis di batu nisan. Tidak ada yang akan membacanya saat orang-orang datang menabur bunga. Tapi ia tertulis jelas di hatiku, terukir dalam ingatan yang kini tak lagi bisa kupalsukan. Dan aku tahu, setelah malam itu, aku tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu kesadaran yang perlahan muncul. Meski masih lemah dan samar, jika aku bisa bertahan melewati pengkhianatan ini, maka aku tidak lagi sekadar korban. Aku adalah saksi. Dan suatu hari nanti, mungkin aku akan menjadi orang yang menceritakan kebenaran. Bukan untuk membalas, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Aku tidak bangun pagi itu sebagai orang yang sama seperti semalam. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku, sesuatu yang tidak lagi bisa kembali ke bentuk lamanya. Tangisku sudah kering, mataku bengkak, tapi pikiranku terasa lebih jernih dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku tidak hanya merasakan duka atau kemarahan. Aku merasakan tekad. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar rumah tua itu. Wajahku terlihat lelah, tapi sorot mataku berbeda. Tidak lagi sepenuhnya kosong. Tidak lagi sepenuhnya takut. Aku menatap diriku sendiri lama, lalu berkata pelan, seolah sedang membuat janji yang tidak boleh diingkari. Aku tidak akan diam lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi rasanya seperti keputusan terbesar dalam hidupku. Aku mulai dari hal yang paling nyata, mengumpulkan semua bukti. Tiket ke Swiss kusimpan dalam map khusus. Dokumen-dokumen lama kususun berdasarkan tanggal. Pesan-pesan dari ponsel lama kupindahkan, kuarsipkan, kucatat. Aku bekerja dengan teliti, perlahan, seperti seseorang yang tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat segalanya runtuh. Setiap kertas yang kusentuh membawa kembali luka. Tapi kali ini aku tidak berhenti. Aku belajar menahan napas, menelan perih, dan tetap melangkah. Aku tidak lagi mencari jawaban untuk menyelamatkan citra suamiku. Aku mencari kebenaran untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari itu aku jarang keluar rumah. Rumah tua ini berubah fungsi. Ia bukan lagi tempat pembuangan atau persembunyian, tapi markas kecil tempat aku membangun ulang diriku. Meja kayu di ruang tamu kini dipenuhi map dan catatan. Dinding yang dulu kosong kini kutempeli kertas-kertas kecil berisi tanggal, nama, dan pertanyaan. Aku seperti menyusun ulang hidupku sendiri, potong demi potong. Di tengah semua itu, rasa takut tentu masih ada. Takut pada keluarga mertuaku, pada kemungkinan bahwa aku akan dianggap pembuat masalah, pada risiko menghadapi nama baik seseorang yang sudah meninggal. Aku tahu, di mata banyak orang, aku bisa dengan mudah dicap sebagai janda serakah atau istri yang tidak tahu diri. Pikiran itu sempat membuat tanganku gemetar. Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku mengingat satu hal, aku sudah kehilangan segalanya. Dan ketika seseorang sudah berada di titik itu, ketakutan tidak lagi punya kuasa sebesar sebelumnya. Aku teringat bagaimana ibu mertuaku berbicara dengan nada merendahkan, bagaimana ayah mertuaku mengancam dengan suara tenang. Aku teringat betapa mudahnya mereka menganggap aku akan menerima semuanya tanpa perlawanan. Mungkin selama ini mereka benar. Tapi tidak lagi. Aku mulai menghubungi orang-orang yang selama ini kupikir tidak penting. Rekan lama suamiku, kenalan yang namanya muncul di dokumen, bahkan seseorang yang dulu hanya kusebut teman jauh. Aku tidak datang dengan tuduhan. Aku datang dengan pertanyaan. Dan ternyata, ketika seseorang bertanya dengan tenang dan konsisten, kebenaran seringkali bocor sendiri. Sedikit demi sedikit, kepingan baru muncul. Tentang rencana usaha yang tidak pernah terdaftar atas namaku. Tentang pertemuan-pertemuan yang tidak pernah kucatat dalam ingatan pernikahanku. Tentang peran orang tua suamiku yang ternyata jauh lebih aktif daripada yang ingin mereka akui. Setiap informasi baru tidak lagi membuatku runtuh. Justru sebaliknya. Aku merasa lebih utuh, lebih sadar, lebih berdiri di atas kakiku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat diriku sebagai istri yang ditinggalkan.
Aku melihat diriku sebagai seorang wanita yang selama ini terlalu sering mengalah, terlalu sering memprioritaskan ketenangan orang lain dibanding harga dirinya sendiri. Aku berhenti menyalahkan diriku. Aku berhenti bertanya apa yang kurang dariku. Pengkhianatan itu bukan terjadi karena aku gagal menjadi istri. Ia terjadi karena ada orang-orang yang memilih berbohong. Malam hari di rumah tua itu kini terasa berbeda. Aku masih sendiri, tapi kesendirian itu tidak lagi menakutkan. Aku duduk di ruang tamu, menatap berkas-berkas di depanku, dan untuk pertama kalinya aku merasa berkuasa atas ceritaku sendiri. Aku tahu, langkah yang kuambil ini tidak akan mudah. Aku tahu akan ada konsekuensi. Akan ada orang-orang yang marah, yang menyangkal, yang berusaha membungkamku dengan cara halus maupun kasar. Tapi aku juga tahu satu hal penting, diam tidak akan menyelamatkanku. Diam hanya akan menguburku hidup-hidup di bawah kebohongan orang lain. Aku tidak ingin hidup sebagai wanita yang kisahnya ditutup paksa oleh wasiat dan ancaman. Aku ingin hidup sebagai seseorang yang berani berkata, ini hidupku, dan aku berhak tahu kebenarannya. Di titik itu, aku akhirnya mengerti. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah melangkah meski takut. Dan malam itu, di rumah tua yang dulu terasa seperti hukuman, aku duduk dengan punggung tegak, memegang bukti-bukti di tanganku, dan tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan kembali menjadi wanita yang diam. Aku mungkin telah kehilangan suami, kehilangan pernikahan yang kupercaya, dan kehilangan rasa aman yang dulu kumiliki. Tapi aku tidak kehilangan diriku. Dan mulai hari itu, aku berniat merebut kembali semua yang pernah direnggut dariku, termasuk suaraku sendiri. Aku tahu hari itu akan datang. Sejak aku memutuskan untuk tidak lagi diam, aku sadar bahwa semua ini tidak akan berakhir dengan tenang. Kebenaran tidak pernah muncul tanpa mengguncang. Dan pagi itu, saat aku melangkah keluar dari rumah tua dengan map berisi dokumen di tanganku, aku tahu hidupku akan berubah, apapun hasilnya. Pertemuan itu berlangsung di rumah mertuaku. Rumah besar yang dulu sering kudatangi dengan perasaan sebagai bagian dari keluarga, kini terasa asing, dingin, dan penuh jarak. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Ayah mertua duduk tegak di kursinya, ibu mertua menatap lurus ke depan, dan aku berdiri di hadapan mereka dengan jantung berdebar tapi punggung tidak lagi membungkuk. Aku tidak datang untuk berteriak. Aku datang untuk menutup cerita yang terlalu lama dibiarkan menggantung. Aku membuka map dan meletakkan isinya di atas meja. Tiket ke Swiss. Dokumen kepemilikan. Salinan pesan. Catatan tanggal. Aku melihat perubahan kecil di wajah mereka, hampir tak terlihat, tapi cukup bagiku. Mereka tahu. Mereka selalu tahu. Aku ingin penjelasan, kataku akhirnya. Suaraku tenang, tapi setiap kata terasa berat. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai istri sah yang hidupnya kalian hancurkan perlahan. Ibu mertuaku menghela napas panjang, seolah sedang bersiap mengakui sesuatu yang sudah lama disimpan. Ayah mertua menautkan jari-jarinya, lalu berkata dengan suara datar yang pernah membuatku gentar. Kamu tidak akan mengerti semuanya. Kalimat itu, entah mengapa, tidak lagi melukaiku. Aku tersenyum tipis. Coba saja. Dan akhirnya, rahasia itu dibuka. Aku diberi rumah tua itu bukan karena kasihan. Bukan karena sisa cinta. Rumah itu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa mereka sentuh sepenuhnya. Rumah itu berdiri di atas nama lain, terikat pada rangkaian keputusan masa lalu yang jika dibuka, akan menyeret terlalu banyak orang, termasuk mereka sendiri. Rumah tua itu adalah saksi. Tempat penyimpanan. Titik awal dari sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Suamiku, pria yang kucintai dan kupercaya, ternyata telah lama hidup dalam tekanan. Ia bukan hanya anak, tapi alat. Ia menjalankan rencana yang tidak sepenuhnya ia setujui, menutup rahasia yang bahkan pernikahanku tidak dianggap cukup aman untuk mengetahuinya. Tiket ke Swiss itu bukan liburan. Itu pelarian. Rencana cadangan. Jalan keluar yang tidak pernah sempat ia tempuh. Dan aku tidak dilibatkan karena aku dianggap lemah. Terlalu bersih. Terlalu jujur. Terlalu berbahaya jika tahu terlalu banyak. Kami hanya melindungimu, kata ibu mertuaku lirih. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena absurd.
Melindungiku dengan mengambil segalanya dariku? Tidak ada jawaban. Di titik itu, aku tidak lagi mencari ganti rugi. Tidak lagi menginginkan pengakuan. Aku hanya ingin memastikan satu hal, bahwa aku tidak gila. Bahwa rasa asing, luka, dan kecurigaanku selama ini punya dasar. Dan ternyata, punya. Aku berdiri, memasukkan kembali dokumen ke dalam map. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang tidak lagi bergetar. Aku tidak akan membuka semuanya. Tapi aku juga tidak akan diam demi kenyamanan kalian. Aku melihat ketakutan di mata mereka. Bukan karena ancamanku, tapi karena mereka tahu, aku sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, udara terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya aku tidak membawa kebohongan orang lain di pundakku. Aku berhenti di halaman, menatap langit, dan menghembuskan napas panjang yang terasa seperti napas pertamaku sebagai diriku sendiri. Aku kembali ke rumah tua itu sore harinya. Rumah yang dulu kupikir sebagai simbol pembuangan, kini kupahami sebagai penyelamat. Di sanalah aku menemukan kebenaran. Di sanalah aku berhenti dibohongi. Di sanalah aku belajar berdiri tanpa bersandar pada nama siapapun. Aku duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada dinding yang catnya mengelupas. Tangisku akhirnya tumpah, tapi bukan tangis yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan tangis kehilangan, melainkan pelepasan. Aku menangisi diriku yang lama, wanita yang terlalu percaya, terlalu mengalah, terlalu takut sendirian. Aku memaafkan suamiku. Bukan karena semua perbuatannya benar, tapi karena aku tidak ingin hidupku terus diikat oleh amarah pada orang yang sudah pergi. Aku memaafkan diriku sendiri karena pernah buta. Karena cinta memang sering membuat kita memilih percaya, bahkan ketika logika berteriak sebaliknya. Aku tidak tahu seperti apa hidupku selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar sembuh. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti, aku tidak lagi hidup sebagai bayangan seseorang. Aku bukan lagi istri dari. Aku bukan lagi menantu yang harus patuh. Aku adalah aku, wanita yang pernah runtuh, pernah dibohongi, tapi memilih bangkit dengan kebenaran di tangannya. Rumah tua itu akan kutinggali, akan kuperbaiki, akan kujadikan tempat lahirnya versi diriku yang baru. Bukan untuk mengingat luka, tapi untuk menghormati perjalanan. Dan saat malam turun, aku menyalakan lampu, menutup pintu, dan berdiri di tengah rumah itu dengan hati yang akhirnya tenang. Hidupku memang pernah berhenti di satu titik yang dingin dan sepi. Tapi hari ini, aku memilih melanjutkannya, bukan sebagai istri seseorang, melainkan sebagai diriku sendiri.